waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aziza Dewi Bulansari dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Perjalanan Wisata Angkatan tahun 2019. Jadi saya di sini ingin sedikit membahas mengenai sistem informasi geografis dari salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia, yaitu Dataran Tinggi Dieng. Untuk pembahasannya itu, yang pertama saya akan membahas mengenai informasi umum, yang kedua ada potensi wisata yang ada di Dataran Tinggi Dieng, lalu yang ketiga ada demografis dan fisiografis dari masyarakat Dieng itu sendiri, lalu yang keempat saya akan menampilkan peta wisata dari Dataran Tinggi Dieng. Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik aktif di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Letaknya ini berada di sebelah barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Putri. Lalu, Dieng sendiri terletak pada ketinggian kurang lebih 2000 mdpl dan menjadi dataran tinggi terluar di dunia setelah di Nepal dan di India. Nah, sekitar akhir abad ke-19 sudah banyak wisatawan berkunjung dan berwisata ke Dataran Tinggi Dieng, terutama dari bangsa Belanda. Untuk suhu di Dataran Tinggi Dieng berkisar antara 12 sampai 20 derajat Celcius di siang hari, dan pada malam hari turun berkisar 6 sampai 10 derajat Celcius. Dan pada musim kemarau, suhu di Dataran Tinggi Dieng turun hingga 0 derajat Celcius. Lalu di Dataran Tinggi Dieng juga ada 7 kawah yang masih aktif. Nah, pemantauan aktivitas dilakukan oleh PVMBG, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, melalui pos pengamatan Dieng Kecamatan.
Atraksi merupakan daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata. Atraksi wisata meliputi segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Lalu daya tarik yang ada di Dieng antara lain adanya candi-candi di Dieng, lalu ada telaga, lalu ada kawah, dan ada gunung perahu dan gunung Sikunir. Lalu yang kedua ada amenitas. Amenitas itu sendiri adalah fasilitas pendukung dari sebuah destinasi wisata yang harus mampu menjawab kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi wisata. Fasilitas yang ada di Dieng antara lain adanya penyediaan sepeda motor dan motor trail, adanya penyewaan homestay dan hotel, lalu ada tempat parkir, musola, WC. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai beragam hal yang berkaitan dengan akses wisatawan ketika hendak berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Akses ini meliputi akses informasi dan akses transportasi. Tempat wisata Dieng yang masuk Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara memiliki beberapa jalur pilihan untuk menjangkaunya. Dan Wonosobo merupakan jalur yang paling banyak dipilih dengan pertimbangan lebih pendek, tidak terlalu banyak tikungan, dan lebih mudah. Kota transit utama yang biasa digunakan oleh wisatawan adalah Yogyakarta, Purwokerto, Solo, dan Semarang. Yang pertama ada demografi. Jumlah penduduk dataran tinggi Dieng sebanyak 42.379 jiwa. Seperti masyarakat lain yang menghuni daerah pegunungan, masyarakat Dieng dikaruniai tanah yang sangat subur dan air jernih yang melimpah. Pertanian adalah mata pencaharian utama yang digeluti secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Komoditas utama yang dibudidayakan adalah kentang yang pernah menjadi andalan utama perekonomian masyarakat Dieng. Bahkan membawa perubahan sosial ekonomi yang luar biasa dan membuka modernisasi tersendiri bagi masyarakat Dieng. Mulai dari bangunan rumahnya, alat transportasinya, peralatan pertaniannya, dan sisi kehidupan lainnya. Selain pertanian, pariwisata merupakan sektor andalan yang sekarang menjadi primadona masyarakat dataran tinggi Dieng. Puluhan ribu pelancong baik lokal maupun mancanegara berkunjung ke kawasan ini tiap tahunnya. Berbagai daya tarik wisata baik alam maupun budaya yang ada di Dieng. Wisata budaya diwakili oleh berbagai candi yang terdapat di kawasan dataran tinggi Dieng ini. Di antaranya sudah saya sebutkan tadi. Salah satu faktor sosial yang sangat berpengaruh adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan keahlian dalam bidang pertanian yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya. Kepastian harga dan jaminan pemasaran hasil juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab masyarakat dataran tinggi Dieng tetap menanam kentang sebagai sumber penghasilan mereka. Pengembangan usaha sektor peternakan yang sesuai dapat dikembangkan di dataran tinggi Dieng adalah domba dombos, yaitu domba khas dari Wonosobo yang merupakan domba keturunan jenis Texel dari Amerika, tetapi sudah ada sejak tahun 1950 dan hanya bisa hidup di ketinggian kurang lebih 1.500 mPdl. Dan untuk menunjang sektor ini, maka masyarakat melakukan budidaya rumput pakan ternak. Lalu yang kedua ada fisiografi. Kehidupan awal masyarakat Dieng tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Bali. Di kalangan masyarakat hidup Bali, Dieng dianggap merupakan tempat asal-usul leluhur mereka, khususnya dalam pengembangan agama Hindu. Di Dienglah mula-mula ditemukan candi Hindu Siwayutis. Para pemuka agama di Bali mengunjungi Dieng setiap tahun sekali dalam upacara atau mabakti. Masyarakat dataran tinggi Dieng adalah bagian dari suku Jawa dan merupakan pemeluk agama Islam yang patuh dan taat. Di sisi lain, kebudayaan Jawa sebagian masyarakat masih mendarah daging. Masyarakat dataran Dieng termasuk pemeluk agama Islam yang sinkretisme. Misalnya, masih ada ritual adat Jawa yang berbau animisme dan dinamisme, terutama pada tempat yang dianggap dan dipercayai masyarakat dataran tinggi Dieng sebagai tempat keramat dan berbagai mitos yang ada di dataran tinggi Dieng. Masyarakat Dieng itu sendiri pun tidak menutup diri terhadap pengaruh hal-hal modern, akan tetapi masih ada beberapa tradisi yang dipegang teguh seperti adanya acara adat perkawinan, khitanan, kematian, kelahiran, dan ruatan dalam kebudayaan Jawa. Fenomena seperti ini sering terjadi pada masyarakat tradisional Jawa, mengingat masyarakat tradisional Jawa masih percaya pada kekuatan di luar diri manusia.
Selain adanya kesamaan dari cara hidup masyarakat, akan tetapi ada fenomena yang tidak pernah sama dengan daerah manapun, yaitu adanya fenomena alam dan fenomena yang terjadi pada masyarakatnya. Fenomena alam misalnya adanya kawah dan beberapa telaga. Masyarakat dataran tinggi Dieng mempunyai keunikan pada sebagian besar anak-anak mereka. Fenomena yang terjadi pada anak-anak di dataran tinggi Dieng telah terjadi secara turun-temurun yang melekat pada masyarakat dataran tinggi Dieng. Fenomena itu adalah adanya anak berang gembel yang merupakan legenda hidup dari masyarakat dataran tinggi. Terakhir, saya akan menampilkan peta wisata dari destinasi wisata dataran tinggi Dieng itu sendiri. Cukup sekian dan terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.